turunan orang-orang mulia. Dari turunan wali-wali yang ada di daerah Kresek. Dan dari garis yang lain dia turunan dari, ada kaitannya ke Sumedang. Dan juga ada kaitannya ke Madura juga. Ya. Kemudian sejarah pesantren beliau, guru-gurunya bukan orang sembarangan. Betul. Beliau salah satu murid dari kok bisa sehebat itu? Siapakah beliau ini sebetulnya gitu? Kiai Imad itu siapa beliau ini? Ya. Tokoh muda ini siapa sih gitu? Baik, insya Allah bidillah bidillah. Wallahu a'lam bishawab. Kiai, saya mengenal Kiai Haji Imaduddin itu bukan hanya ketika pemilik nasab. Ya, sekitar tahun 2005 itu saya sudah akrab dengan beliau. Jadi ketika itu saya dengan Kiai Haji Imaduddin dengan tugas Mogi memang suka sekali mempelajari tentang nasab. Tapi bukan nasab yang berkaitan dengan Ba'awi ketika itu. Kami mempelajari nasab-nasab yang berkaitan dengan mutasil tidaknya di antara kami ini nasabnya ke Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ke Sunan Gunung Jati. Yang kedua, yang ke Sumedang. Jadi ketika itu kami mengumpulkan siapa kira-kira orang yang merasa dirinya bernasab ke Sultan Maulana Hasanuddin, siapa yang bernasab ke Sumedang. Nah, itu kita pelajari. Jadi bukan baru kali ini Haji Imad belajar nasab, bukan salah besar. Betul. Sekitar dari tahun 2005 saya akrab. Salah besar ada orang menilai Haji Imad itu tidak belajar nasab. Tahun 2005 sudah belajar nasab. Saya terus Mogi dan Kiai Haji Imad di antaranya itu. Jadi saya itu sering bertemu dengan Kiai Haji Imad di rumahnya. Kiai Haji Imad pernah ke pondok saya, kita berdiskusi, kita mencari. Memang di antara tiga, yang paling dominan, yang paling cekatan, yang paling rapi itu mencari nasab-nasab yang berkaitan dengan Wali Songo, ya. Bukan hanya dengan Sultan Hasanuddin Sunan Gunung Jati Sumedang, tetapi kepada Wali Songo yang lain. Itu memang tugas Mogi. Di antaranya itu yang dia paling hafal nama-nama wali-wali siapa-siapa, beliau paling hafal. Luar biasa penghafalan kecerdasannya. Nah, salah besar, saya bilang tadi, salah besar kalau ada orang mengira Haji Imad ini tidak mengenal nasab, bukan ahli nasab. Salah besar. Karena dari tahun 2005, 19 tahun penelitian. Kita penelitian lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun. Bahas ini ya? Iya, tentang nasab itu. Lalu siapakah Kiai Haji Imaduddin itu? Apakah itu alim-aliman, ngaku-ngaku kiai, orang biasa tidak ngaji? Itu salah besar juga Kiai. Kiai Haji Imaduddin dari sisi nasab dia memang salah satu turunan orang-orang mulia. Dari turunan wali-wali yang ada di daerah Kresek. Dan dari garis yang lain dia turunan dari, ada kaitannya ke Sumedang. Dan juga ada kaitannya ke Madura juga. Ya. Kemudian sejarah pesantren beliau, guru-gurunya bukan orang sembarangan. Betul. Beliau salah satu murid dari Kiai Haji Sanja. Namanya Sanja Kadukawan. Dan selesai itu alfiahnya. Dan salah satu murid dari Kiai Haji Tubagus Hasuri kalau tidak salah, Serang. Beberapa ulama dan beliau juga ngaji kalau tidak salah itu ke Abu Timjati Tidahu, juga ke Abu Yamuh, dan yang lain banyak sekali. Bahkan ketika di pesantren, saya tahu persis tuh banyak yang berikan informasi. Beliau salah satu santri yang sangat rapih hafalannya. Setoran hafalan alfiah alat itu paling rapih, paling cepat, itu paling dipuji oleh gurunya. Jadi jangan ragukan tentang ngaji alatnya. Nah, ketika beliau jadi kiai, tidak cukup begitu. Dan juga beliau itu salah satu seorang sarjana dari perguruan tinggi dulu EIN. Dia itu ketemu sarjana SAG dia. Dan dia pernah kuliah juga di ETIK kalau tidak salah, gelarnya tuh MH ya, MH ya. Jadi di akademisi, di intelektual, di ilmuwan.
bukan hanya keluaran pondok Rombeng, bukan. Salafi ya. Ya bukan, emang akademisi. Nah, ketika setelah beliau jadi seorang kiai mendirikan pesantren, di pesantrennya saya sering lihat ke sana dan istiqomah ngajar-ngaji ketika itu. Di sela-sela kesibukan belajar tentang nasab, belajar nasab, istiqomah ngajar santri. Saya tahu persis karena saya sering keliling pesantrennya. Nah, di tengah-tengah kesibukan itu kiai beliau itu rajin sekali, senang sekali baca-baca dan tulis-menulis. Jadi beliau rajin membaca dari yang mana sumber ilmu dibaca, kitab kuning ke yang mana dia baca. Jadi sehingga menimbulkan banyak dia mengarang kitab. Sampai Sarah Alfiyah dia bikin. Banyak sekali kitab-kitab tentang alat itu. Jangan ragukan tentang alat. Ya. Nah. Dan bahkan beliau bukan hanya menulis yang berkaitan dengan nasab, tetapi juga membuat sebuah novel, cerpen. Itu banyak beliau. Nah, karena banyaknya orang tidak mengenal siapa Kiai Haji Imaduddin, maka orang sekarang melihatnya sebelah mata. Tapi tanyakan ke orang yang dekat. Iya dong. Saya tidak akan sembarangan mengikuti seorang kalau memang dia tidak berilmu. Tidak akan sembarangan. Nah, ditambah beliau juga kan ahli wirid dia juga. Tidak sembarangan. Kalau bagaimanapun dia orang Banten. Tidak mungkin dia seorang kiai yang sudah hanya mengandalkan keilmuan dia tanpa ada wiridan-wiridan sendiri spiritual. Tidak mungkin. Bahkan doa-doanya saya lihat doanya luar biasa sekali. Doa yang sering baca oleh Kiai Haji Imaduddin itu yang mengarah kepada kemakrifatan. Nah, ini orang tidak cerdik menilai. Andai kata itu doa itu beliau didawam bertahun-tahun, masa sih tidak ada buahnya? Ya ini diantaranya. Jadi kita pakai logika Kiai. Tidak mungkin orang yang tidak diberi sebuah anugerah oleh Allah atau fadl dari Allah, mempunyai keberanian seperti Haji Mat yang itu tentu punya risiko besar. Kalau bukan orang-orang yang diberi spiritual yang luar biasa, tidak akan mungkin seberani itu. Beliau tahu resikonya. Kalau orang itu tidak diberi anugerah tersendiri oleh Allah melalui zokiahnya, jiwanya, tidak mungkin punya keberanian seperti Haji Mat. Haji Mat sadar yang dia hadap ini adalah oknum Bali dan ikutnya, bukan hanya Banten, se-Indonesia. Tapi kok beliau berani? Kita tafsirkan aja lah. Siapa orang yang punya keberanian tuh? Golongan apa orang itu? Karena kita maaf ya, saya tidak mau merendahkan yang lain. Maaf. Banyak saudara kita yang kiai-kiai, tapi apakah mempunyai keberanian seperti itu? Nah, itu harusnya pertanyaan. Banyak yang ahli ilmu, mungkin lebih pintar dari Kiai Haji Imad, mungkin dan sebagainya. Tapi jarang yang punya keberanian mengambil resiko. Kalau julun sujanya benar. Betul, kalau bukan orang-orang tertentu. Saya bukan mengada-ngada. Maka saya menyarankan jika memang meragukan Kiai Haji Imad, kita orang Islam, mengapa tidak istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa tidak tanya kepada Allah? Jangan hanya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Tanyakan siapa Kiai Haji Imaduddin. Jangan hanya mengandalkan jabatan, saya ketua umum, saya ketua PBNU. No. Saya nanti dulu. Ada Allah. Yang tahu nilai seseorang di sisi Allah adalah Allah. Jangan kita menciptakan seseorang hanya karena keilmuan kita, hanya karena jabatan kita. Oh, saya dulu ketua. No. Oke, itu sebuah prestasi, tapi tidak bisa langsung menjustifikasi orang menjadi kecil di hadapan orang tersebut. Itu orang takabur menurut saya. Ketika dia tidak menerima jawaban dari Allah tentang menilai seseorang, kemudian dia menganggap keilmuannya, dia merendahkan orang, saya kira ini orang-orang yang takabur. Itu Kiai. Nasab dan sanad ilmu Kiai Haji Imaduddin Utsman. Kiai Haji Imaduddin Utsman lahir pada tanggal 15 Agustus tahun 1976 di Kampung Cempaka Kresek, Tangerang dari ayah Ki Sarman dan ibu Haja Syuarah. Ia adalah pribadi yang baik, sederhana, jujur, karismatik dan dermawan peloman. Kiai Imaduddin Utsman ini terbilang memiliki garis keturunan yang bagus dan soleh hingga ada pertemuan leluhurnya dengan leluhur Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu di Raden Wiranegara atau masyhur dikenal Syekh Ciliwulung bin Raden Arya Wangskara, sang pendiri kriaan di Tangerang abad 17 Masehi.
Silsilah nasab Kiai Haji Imaduddin Utsman. Orang Kresek memanggil Kiai Haji Imaduddin Utsman itu dengan panggilan Ki Ganteng, karena wajahnya memang tergolong ganteng, adalah ulama yang punya nasab bagus hingga disebut sebagai Al-Karim Ibnu Al-Karim Ibnu Al-Karim. Berdasarkan penuturan orang tuanya yakni Ki Sarman dan Haja Syuwaroh, serta diambil dari manuskrip silsilah yang koyit dan sikoh seperti dari Itsbat Asyof Nakob Maroko, Irak, dan Turki, juga manuskrip atau naskah Mertasinga, manuskrip Serat Panengan Tepas dalam Ngayogyakarta bahwa tercatat bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman ini adalah putra dari Haja Suwarau binti Haja Aminah binti Haja Armunah binti Ki Utsman bin Ki Bendo bin Ki Alim bin Ki Abdullah bin Ki Ibrahim bin Syekh Hasan Basri bin Raden Ayu Fatimah binti Raden Wiranegara Syekh Ciliwulung bin Raden Arya Wamsakara bin Pangeran Wiraraja bin Prabu Gesan Ulun bin Pangeran Soleh Dot bin Pangeran Muhammad Pamelakaran bin Pangeran Abdurrahman Panjunan bin Syekh Zatuk Kahfi bin Syekh Zatuk Ahmad bin Syekh Zatuk Isa bin Syekh Said Abdul Qadir Kailani bin Said Junaid bin Said Abdul Qadir bin Said Syuaib bin Said Abdul Jabar bin Said Abdul Rozak bin Said Abdul Aziz bin Said Ahmad bin Said Solih bin Syekh Said Abdul Qadir Jailani bin Said Janki Dausat bin Said Abdullah bin Said Yahya Azahid bin Said Muhammad bin Said Daud bin Said Musa Al-Sani bin Said Abdullah Al-Sani bin Said Musa Al-Jun bin Said Abdullah Al-Kamil bin Said Hasan Al-Musana bin Said Hasan Al-Mujaba bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silsilah di atas jalur dari ibunya yakni Ibu Haja Syuwaroh, sementara dari jalur ayahnya tersambung ke Pangeran Jayakarta Wijayakrama, penguasa Jakarta dulu pada abad ke-17 Masehi. Pendidikan, Imaduddin Utsman tercatat sebagai siswa di Sekolah Dasar Negeri SDN Kresek 3, dilanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri SMPN Kresek, kemudian belajar di Madrasah Aliyah Ma Ashabul Maimanah di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Ia lalu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stein, Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Serang, sekarang UIN Banten, Sarjana Agama, serta Institut Ilmu Al-Quran IIQ, Jakarta dan memperoleh gelar Magister Agama. Sanad Ilmu dan Agama, sebagai pengelana dan penuntut ilmu, Kiai Haji Imaduddin Utsman tidak berhenti pada satu guru semata, namun pada banyak guru. Artinya ia cukup lama menuntut ilmu dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Kelana ilmu dari ujung Banten hingga ujung Jawa Barat, dari Jawa hingga ke Mesir. Berpuluh ulama, yang ia timba ilmunya hingga telah mengantarkan Imaduddin Utsman menjadi ulama yang punya potensi besar melanjutkan tradisi keilmuan para sesepuh ulama besar yang menyembunyikannya. Terkait dengan kelana ilmunya, Kiai Haji Imaduddin Utsman menjelaskan dalam Tarjamatu Al-Mu'allif sebagai berikut. Kiai Imaduddin Utsman telah memperoleh ilmu dari ulama yang utama pada zamannya yaitu Kiai Haji Syanwani bin Abdul Aziz, dari Kiai Haji Sanja bin Kasmin, dari Kiai Haji Mufti Asnawi, dari Kiai Haji TB Hasuri bin Thohir, dari Kiai Haji Muhammad Dimyati bin Amin, dari Kiai Haji Bustomi bin Jasuta, dari Kiai Haji Rafiuddin, dari Kiai Haji Rusdi, semuanya dari Banten, dan dari Kiai Haji Hasan Basri Karawang, Jawa Barat, dari Kiai Haji Solahuddin Kaliwungu, dan dari Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Baits Al-Qattani Al-Iskandari Mesir. Guru-gurunya ini jika dilihat dari ketersambungan sanadnya adalah cucu murid dari Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Al-Zahid Al-Hafiz Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, seperti Kiai Haji Syanwani murid dari Abu Yasidik Kombong Baros, dan Abu Yasidik murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena itu, Kiai Haji Imaduddin Utsman adalah cicit murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani, bukan cicit secara nasab biologi. Sanad ilmu dan agama ini diperoleh dengan rihlah dan mujahadah dari kiai-kiai yang berasal dari Serang Banten, Tangerang, Kerawang, Magelang dan Mesir. Karya ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Meski usianya masih terbilang muda, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani banyak menulis dengan menggunakan bahasa Arab, sedikit yang berbahasa Indonesia, dan diantaranya ada yang berbahasa Jawa Banten.
Saya mencatat karya-karya Kiai Haji Imaduddin Utsman berikut ini. 1 kitab, Al-Fikrah Al-Nahdiyah fi Usuli wa Furu'i Al-Sunnah wa Al-Jamaah, bahasa Arab, fikih, akidah dan KN-UAN. 2 kitab, Al-Syarah Al-Maimun fi Syar Al-Jauhar Al-Maknun, bahasa Arab, ilmu balagah. 3 kitab, Al-Ibanah fi Syar Matan Al-Rahbiyah, bahasa Arab, ilmu waris. 4 kitab, Al-Jalaliyah fi Al-Qawaid Al-Fiqiyah, bahasa Arab, kaidah-kaidah fikih. 5 kitab, Talkhis Al-Husul fi Syar Nadom Al-Warakat fi Ilm Al-Usyul, bahasa Arab, usyul fikih. 6 kitab, Al-Fat Al-Munir fi Syar Nazam Al-Tafsir li Al-Syaikh Al-Zamzami, bahasa Arab, ilmu tafsir. 7 kitab, Nihayat Al-Maqsud fi Syar Nazom Al-Maqsud, bahasa Arab, ilmu sorof. 8 kitab, Al-Anwar Al-Bantaniyah fi Ikhtilaf Ulama Al-Basrah wa Al-Kufah, bahasa Arab, ilmu nahu. 9 kitab, Al-Burhan ila Tajwid Al-Quran, bahasa Arab, ilmu tajwid. Kitab, Al-Ta'aruf lil Muqtadiin li Suluk Al-Tasawuf, bahasa Arab, ilmu tasawuf. Di antara yang paling dikenal adalah kitab Al-Fikrah Al-Nahdiyah yang ditasnif 4 tahun lalu. Kiai Haji Imaduddin Utsman ini adalah sosok ulama yang produktif menulis karya-karya ilmiah, dan kami sebut sebagai penerus sanad ta'rif dan tasnif dari Syekh Nawawi Al-Bantani, sang kitab kuning Nusantara. Kita tentu berharap ada banyak Kiai Imaduddin Utsman berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan jika video ini bermanfaat.